wabarakatuh. Yang ulun hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu SMP Negeri 1 Kelua. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan karena telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan atas modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Ya, ini adalah tugas kami dari kegiatan Guru Penggerak Angkatan 7 di mana diminta untuk membagikan, ya, kita saling membagikan apa yang kami dapatkan pada saat pendidikan di dalam modul 1.4. Ini adalah refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang anak itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Kita sebagai guru tidak bisa memaksakan anak itu harus menjadi apa yang kita mau. Mereka mempunyai kodrat diri mereka masing-masing dan juga kodrat zaman. Ya, kalau kodrat diri mereka itu dinamakan dengan kodrat alam, di mana mereka tidak bisa kita paksakan untuk menjadi orang lain. Jadi kita memberikan mereka pembelajaran atau motivasi mereka dengan melihat, ya, dengan melihat kemampuan yang mereka miliki. Jadi kita tidak bisa memaksa anak itu harus seperti yang kita mau. Kemudian ada yang namanya kodrat zaman. Nah, kodrat zaman itu adalah saat kita memberikan pembelajaran, kita harus menyesuaikan dengan anak itu, di mana anak itu hidup. Misalnya zaman sekarang kan zaman teknologi, berarti pembelajaran kita juga tidak boleh terlepas, ya, dari yang namanya teknologi. Dan ulun lihat, alhamdulillah sebagian guru kita sudah mulai menggunakan HP pada saat pembelajaran, mencari sumber-sumber informasi, materi kepada anak-anak. Ya, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu dituntun sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian menurut beliau bahwa peran pendidikan itu diibaratkan seorang petani atau tukang kebun. Ya, jadi kita ini diibaratkan sebagai petani, ya, yang tugasnya adalah merawat sesuatu sesuai kebutuhan dari tanaman itu agar dia tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya, jadi tidak bisa dipaksakan. Misalnya di tanah itu kita menanam padi, maunya tumbuhnya jagung, tidak bisa seperti itu, ya. Jadi sesuai dengan keadaan anak itu sendiri, sesuai dengan yang kita laksanakan ke kurikulum merdeka, ya, dimana kita memberikan kemerdekaan anak untuk belajar dan guru hanya menuntut, ya, menuntut menuju kepada yang baik. Kemudian artinya di sini bahwa pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Ya, misalnya di kelas kita punya anak yang berkebutuhan khusus. Ya, kita tidak bisa memaksakan anak itu harus bisa, ya, dengan temannya yang lain, dan kita juga tidak bisa membiarkan dia belajar sendiri. Ada metode tersendiri yang harus kita lakukan. Bagaimana memberikan pembelajaran kepada anak-anak tersebut, ya. Nah, ini adalah konsep pertama dari modul budaya positif, ya, yaitu mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya. Ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ini seperti yang kita lihat sama dengan profil pelajar Pancasila, ya. Profil pelajar Pancasila merupakan pembelajaran dengan paradigma baru, di mana profil pelajar Pancasila ini berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, ya, sehingga menurut tadi setiap siswa melakukan atau belajar sesuai dengan
pertumbuhannya, sesuai dengan perkembangannya. Kita tidak bisa memaksa setiap siswa itu sesuai dengan keinginan kita. Misalnya dia harus dapat matematika, misalnya dia harus bisa lingkaran, ternyata anak itu kemampuannya tidak sampai. Kita tidak bisa memaksakan, tetapi mungkin dia mempunyai kelebihan dalam bidang lain. Nah, bidang itulah yang harus kita angkat, ya, yang harus kita kembangkan. Kemudian diferensiasi, ini ada pembelajaran sesuai dengan kemampuannya, ya. Misalnya nanti misalnya ada tugas bahasa Indonesia, anak itu tidak bisa bikin poster. Misalnya dia bikin poster, anak itu tidak bisa bikin poster, tidak bisa menggambar. Dia bisa kita minta menggambar dengan menggunakan digital, ya. Jadi kita harus kembangkan sesuai dengan kemampuan yang dia bisa. Ya, misalnya dia seperti anak kita Wisnu, ya, dia tidak bisa menulis. Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan itu bisa dengan lisan, ya. Bisa kita tanyakan sebenarnya, itu namanya pembelajaran dan diferensiasi, ya, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Ya, sesuai juga dengan keinginan kurikulum merdeka yang telah kita laksanakan dan kelima yang telah kita laksanakan, yaitu adanya program pelajar Pancasila. Nah, ini adalah disiplin positif. Nah, kata disiplin pasti ada sama dengan, dalam kita sama dengan hukuman. Ya, orang yang melanggar disiplin biasa mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, di sini ya, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, biasanya kata disiplin tadi kata urut ada hukuman atau ada ketidaknyamanan. Ya, padahal tujuan kita sebagai pendidik adalah agar anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, jadi kita mengusahakan bahwa anak-anak ini menerapkan disiplin itu bukan karena adanya hukuman, ya, tetapi itu berasal dari keinginan atau kesadaran mereka sendiri. Bagaimana itu nanti ada kelanjutannya, supaya disiplin itu bukan karena ada ibu Argo, ada ibu Ani, atau ada ibu Nisa, ya. Patuh itu bukan saat sholat, patuh itu bukan karena ada Kak Eko yang menjaga di belakang, ya, tetapi berasal dari keinginan mereka sendiri sesuai dengan kepercayaan atau nilai-nilai yang mereka miliki. Tujuannya untuk apa? Untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa soggokan, ya, tanpa ancaman maupun hukuman. Memang susah, ya, Bapak Ibu, susah sekali, ya. Ketika saya diberikan materi ini saya ketawa gitu itu. Kenapa? Karena saya selalu apa ya, dengan anak-anak itu ibaratnya seperti satpol pp, ya. Ketika saya bilang ini saya tahu, kata saya, aduh susah ini kalau menerapkan di sekolah seperti itu, ya. Tetapi ya kita coba, ya, dan dulu memang sudah mencoba dari beberapa kasus menerapkan seperti materi yang diberikan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Nah, kenapa anak-anak kita melakukan pelanggaran? Itu adalah karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar mereka pertama bertahan hidup. Bertahan hidup seperti makan, minum, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi apabila anak itu melakukan suatu pelanggaran, kita tanya dulu. Kita lihat dulu mereka itu kebutuhan dasarnya apa sih? Ya, apakah seperti misalnya kita contohnya kita syarat nih, ya. Ketika dia melakukan pelanggaran, saya tanya, kamu memangnya maunya apa syarat? Ulun Bu Ai, ketujuh malam-malam tuh berjalanan, ya. Ketujuh malam-malam tuh begadang, bermainan. Oh, ini dari kecil Ulun, dia ini anaknya membutuhkan kesenangan, kasih sayang, kebebasan. Nah, dari sana kita nanti bisa melihat, ya, apa yang harus kita lakukan pada anak tersebut. Jadi kita lihat dulu kebutuhan dasarnya seperti apa. Memang susah, ya, Bapak Ibu, untuk menanggulangi anak-anak atau menumbuhkan budaya positif di sekolah seperti ini. Motivasi perilaku
manusia, ya, itu ada dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar ketika dia melakukannya. Pertama, ya biasanya anak murid itu kalau kita suruh, kadang dia mau, tapi terpaksa. Pertama, dia menghindari ketidaknyaman dan hukuman. Ya, murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Nah, ini adalah merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Dia melakukan karena ada hukuman, takut dengan Eko misalnya, takut dengan Bu Yeni misalnya. Nah, kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, sama juga motivasi dari luar, ya, karena ia ingin mendapatkan imbalan. Makanya dalam kurikulum 13 kan tidak ada peringkat. Nah, tidak ada peringkat karena tujuannya dalam kurikulum 13 tidak ada hadiah, tidak ada peringkat, bukan tidak menghargai, ya. Tetapi ingin menimbulkan adanya motivasi intrinsik di dalam diri mereka sendiri bahwa dengan belajar itulah penghargaan, dengan mendapatkan peringkat itulah penghargaan yang mereka dapatkan setinggi-tingginya, ya. Sehingga meskipun nanti tidak ada hadiah, mereka tetap berprestasi. Dan inilah yang diinginkan di dalam kurikulum 13, ya. Kemudian menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar, ya, bahwa hal tersebut baik untuk dirinya, ya. Sehingga ini merupakan motivasi dari dalamnya. Jadi kata tadi, meskipun ada hukuman atau tidak ada hukuman, murid akan tetap patuh, ya. Tapi kebanyakan memang murid patuh karena adanya hukuman, ya. Murid belajar karena adanya penghargaan. Hal inilah yang harus sedikit kita hilangkan. Konsep disiplin dengan identitas gagah, yaitu hukuman menyakitkan, ya. Tidak nyaman, murid takut memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri, ya. Kenapa jadi murid rendah diri? Karena otomatis teman-temannya kadang menyurati, ya, ketika siswa itu mendapatkan hukuman, dan kita tidak tahu apakah di hatinya ini senang atau tidak, ya. Apakah di memorinya itu akan ada atau hilang atau tidak, ya. Kemudian yang kedua, penghargaan. Nah, penghargaan dikatakan juga tidak efektif, ya. Kenapa tidak efektif? Karena takutnya ketika tidak ada penghargaan, mereka, ya, tidak mempunyai motivasi di dalam dirinya, ya. Kemudian merusak hubungan, adanya sifat iri, ya, dari teman-teman yang tidak mendapatkan penghargaan tadi. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Ya, makanya kan di kurikulum 13, kurikulum DK tidak ada lagi sistem ranking, ya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, tapi bagaimana seandainya kita bisa memberikan penghargaan tetapi dengan semua siswa, ya. Misalnya satu buku, dikasih buku nih dua lembar, 2 buku, kasih untuk semua siswa, menghargai keaktifan mereka belajar, gitu. Nah, kemudian katanya nanti Bu, bagaimana ada rapat, ada beasiswa, ya. Kalau tanyakan dulu di kegiatannya. Biasanya dalam siswa kami ada ranking untuk mendapatkan beasiswa dari dari Adara atau dari perusahaan. Seperti itu, kata beliau bahwa itu bisa dilakukan tapi tidak diumumkan dengan menggunakan surat keterangan, ya. Jadi di rapat dalam kurikulum mereka itu tidak ada ranking, ya, cuma ada nilai dan perkembangan anak-anak untuk menumbuhkan tadi motivasi dari dalam diri siswa. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses, ya. Nih, ada 2 yang bisa kita lakukan, adanya konsekuensi dan restitusi, ya. Konsekuensi dalam disiplin itu bisa kita pakai penguatannya jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk melindungi kesalahan. Ini bisa dikatakan sukses, ya, dalam disiplin. Akan tetapi ini misalnya ada anak kita yang tidak mengerjakan tugas. Kita kasih selama 3 kali dia tidak mengerjakan tugas, misalnya kita kasihkan konsekuensi dia
membaca atau menghafal halaman A misalnya, itu boleh, tetapi belum dikatakan betul-betul sukses ya. Tapi hukuman memang sama sekali tidak diperbolehkan. Tapi kalau konsekuensi itu masih bisa kita gunakan. Nah, kalau konsekuensi ini biasanya kita menunggu beberapa kali dia melakukan pelanggaran, baru kita kasihkan konsekuensi, dan itu pun harus sesuai dengan kesalahannya. Nah, kemudian kalau restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, di mana di sini dirinya memegang kontrol sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu yang perlu dijelaskan apa itu restitusi. Dan diharapkan pendidikan kita menggunakan restitusi untuk mendisiplinkan murid-murid kita. Nih, ini yang dinamakan konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, restitusi tidak mencari kesalahan, namun belajar dari kesalahan itu. Ya. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi restitusi ini kita menegur siswa, memperbaiki siswa agar mereka mempunyai karakter yang lebih baik lagi di saat melakukan kesalahan dan dikembalikan kepada kelompoknya. Jadi bukan menghukum, ya, bukan menghukum, tapi siswa itu memecahkan masalahnya sendiri. Nah, siswa mencari solusi, ya, dan dia sadar bahwa perbuatan yang dia lakukan itu salah. Kemudian ini tindakan guru ya Bu, nih yang merupakan yang mana hukuman nih, misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, lalu mengelilingi lapangan, hukuman murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker misalnya, itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Nah, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Ya, jadi jelas di sini terlihat beda hukuman dan konsekuensi. Ya, kalau hukuman bersifatnya memaksa, tiba-tiba, ya, misalnya si A tidak menggunakan sepatu, kita suruh langsung keliling lapangan, itu hukuman, ya, karena tidak ada kejadian terlebih dahulu, ya, merupakan hukuman sedang dilakukan secara tiba-tiba. Misalnya si A, ya, terlambat masuk, nah, kita jemput, tapi itu ada perjanjian, misalnya sudah 2-3 kali dia melakukan itu namanya konsekuensi. Nah, beda dengan restitusi. Ketika restitusi itu adalah ketika dia terlambat, kita masukkan misalnya ke ruangan, kita tanya alasannya kenapa terlambat. Ya, kemudian apa yang dia inginkan, ya, untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Apa yang harus dia lakukan? Ya, kemudian dia berjanji akan melakukan itu. Ya, dan kembali lagi ke dalam kelas. Ya, kadang-kadang kita melakukan dengan anak, ya, ketika dia tidak mengerjakan tugas atau itu kita suruh keluar, itu sebenarnya perbuatan yang salah. Ya, dimana anak-anak akan senang, ya, senang mereka ketika dikeluarkan dari dalam kelas karena tidak belajar, ya. Sampainya nanti dengan restitusi, ya, kita berbicara dari hati ke hati dengan murid kita. Perbedaannya kalau tadi hukuman, guru menghukum siswa tersebut misalnya melanggar bendera selama 10 menit, guru marah dan murid menjadi takut. Ya. Kemudian konsekuensi, ya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Nah, sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ya, jadi di sini antara guru dan siswa saling berkolaborasi, saling berkomunikasi dengan baik. Nah, di sini coba kita lihat 5 posisi kontrol restitusi. Ya, di sini nanti akan kita lihat
Ibu-ibu, bapak-bapak, lihat posisi manakah yang sudah kita lakukan ya? Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi posisi penghukum ibu-ibu, kita semua pasti pernah ya, dan sering mikir. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Jadi posisi pembuat merasa bersalah ya. Naren, Ya, semuanya pasti bisa kita rasakan. Kalau 5 posisi ini pasti pernah kita Selamat pagi lakukan. Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi teman, ya. Kita posisi teman, posisi teman, atau posisi pembuat tadi hukum. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Teman ya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Dapat posisi pemantau atau monitor. Ini sakit ya. Ganti. Naren! Ganti. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah ini posisi manajer yang diminta bisa kita lakukan. Ya. Yang paling bagus ini adalah posisi manajer, tapi posisi kontrol tadi dan teman juga bisa dilakukan. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, Bapak dan Ibu guru hebat, bagaimana tadi? Posisi kontrol atau ulun sudah pernah kita laksanakan sebenarnya ya, dari 1 sampai 5, tapi yang paling banyak ulun aja mengakui yang paling banyak ulun di posisi kontrol nomor 1 ya, dan ulun juga masih belajar ya bagaimana dalam posisi manajer ya. Untuk posisi teman sudah pernah juga ternyata tanggapan anak-anak seperti ini ya. Kemudian dan ulun juga mempraktekkan secara langsung ya, tidak ulun rekayasa saat anak-anak melakukan kesalahan. Nanti ada video ulun yang ulun melakukan praktek kepada anak-anak. Tadi dikatakan bahwa mereka meyakini sesuatu yang mereka langgar itu tidak baik. Ada yang namanya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Ya. Karena dalam keyakinan kelas ini, contohnya misalnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu adalah suatu keyakinan. Di sini nanti bapak-bapak atau ibu-ibu bisa membuat ya keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak ya. Kalau peraturan kelas itu contohnya mencontohkan misalnya jangan membuang sampah di sembarang tempat, itu kan biasanya. Nah, dalam keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk positif, jangan ada kalimat jangan dan tidak boleh ya. Jadi ada kebajikan memaksa di dalamnya, diganti kata-katanya, misalnya buang sampah pada tempatnya ya. Jadi jangan ada, karena kata tidak dan jangan itu dianggap adalah kata-kata negatif ya. Jadi dibuang kalau buat yang membuat keyakinan kelas sedikit saja, misalnya setiap siswa kelas 8B diwajibkan disiplin ya, bekerja sama, toleransi. Nah, seandainya ada mereka yang tidak menggunakan sepatu, berarti mereka melanggar keyakinan kelas apa? Disiplin ya. Jadi sifatnya lebih abstrak, lebih sedikit ya, tetapi dapat mencakup beberapa macam hal ya. Nah, kemudian sesuai dengan kondisi kelas
dilibatkan di saat membuat. Jadi kemarin setiap kelas sudah membuat, tapi itu masih mengubah peraturan kelas, belum merangkum menjadi suatu keyakinan. Di sana mereka masih membuat membuang sampah pada tempatnya, kemudian diam ketika guru menjelaskan. Nah, itu nanti akan kita pilah lagi, kita masukkan ini dalam posisi apa? Toleransi atau disiplin, kerjasama. Nah, dipilah menjadi seperti itu. Nah, nanti anak-anak kita suruh bagaimana caranya. Anak-anak kita kasih kertas, masing-masing dia berpikir peraturan apa sih yang mau dia inginkan di dalam kelas agar dapat terjaga dengan aman dan nyaman. Ya, dia akan membuat satu-satu, nanti akan ditempelkan. Nah, dari hasil tempelan ini kita pilah, ya, kita pilah mana ini masuk kerjasama, ini masuk toleransi. Nah, itu dipilah, nanti dibuat dan diketik serta disetujui oleh semua siswa yang ada di dalam kelas. Keyakinan kelas inilah yang akan menjadi acuan mereka berperilaku, ya, yang nanti akan menjadi keyakinan diri mereka. Ya. Ini ada ini kemarin kita berdiskusi tentang peraturan kelas, kita diskusi kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah, kemudian mereka menempelkan hasil dari keyakinan yang mereka buat. Jadi ada 3 cara, tapi kalau tadi jangan menggunakan kata tidak boleh, jangan, ya, karena itu kata-kata yang dikatakan bernilai negatif. Ini adalah segitiga restitusi. Nah, bagaimana kita menanggulangi anak yang bermasalah tadi? Bagaimana kita menanggulangi anak yang memenuhi kebutuhannya? Ya, ini ada yang namanya segitiga restitusi. Ya. Yang pertama kita pandai dulu tindakan yang salah. Ya, kita tanya alasannya apa sih melakukan itu? Ya, kemudian kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Yang tadi yang kita buat, kemudian kita tanyakan lagi mereka ingin menjadi orang seperti apa. Ini ibaratnya kita berbicara dari hati ke hati. Ya, sama dalam posisi manajer tadi. Ini menggunakan segitiga restitusi. Sangat diharapkan semua guru dapat mempraktekkan, ya, segitiga restitusi ketika mendapat anak melakukan kesalahan, ya. Jadi anak itu kita bantu memperbaiki karakter dirinya, ya, menambahkan motivasi dalam dirinya untuk berbuat baik, ya, mengembalikan keyakinan yang dia miliki, baru dikembalikan kepada kelompoknya. Jadi kalau kita hindari ketika anak melakukan kesalahan, kita suruh keluar, ya. Kita hindari hal itu karena itu sebenarnya tidak mendidik anak tidak merasa salah, karena dia senang karena tidak belajar. Ya. Nah, ini penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Jadi ini nanti dapat kita terapkan, kita contoh ya bagaimana menerapkan segitiga restitusi di sekolah kita. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Susah ya Bu seperti itu. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru. Oke, susah ya Bu menjalankan segitiga restitusi, tapi semuanya insya Allah kalau kita coba sedikit demi sedikit bisa kita lakukan. Nah, ini adalah video saat dulu mempraktikkan segitiga restitusi. Oke, hari ini sudah selesai. Tahu tidak kenapa Ibu panggil ke sini? Ayo, gimana sih? Tiga, dua, ya. Setiap orang pasti akan melakukan kesalahan. Itu juga dia melakukan kesalahan, ya. Tidak cuma kalian yang
Ya, yang tugas kalian tidak mengerjakan tugas. Berarti kalian itu melanggar aturan. Nah, melanggar aturannya apa? Iya, artinya putri Hasanah itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu kita tidak melaksanakan tugas. Bertanggung jawab tidak? Iya, bertanggung jawab apa tidak? Ketika tidak itu kamu lakukan. Itu bagaimana kamu merasa itu kamu menjawab? Tidak. Ini bagaimana? Kamu jawab tidak? Tidak. Berkomitmen tidak? Komitmen tidak? Bahwa tugas itu harus menyelesaikan tugas seperti mereka. Tidak. Berarti kalian melanggar pertama komitmen, ya. Kedua, tanggung jawab. Apa yang akan kalian lakukan? Perbaiki kesalahan yang kalian tanggapan siswa tentang warahmatullahi wabarakatuh. Bella, videonya sedang ditayangkan karena Ini saya waktu tanggapan tentang permasalahan ketika dilakukan safety garis tulis kemarin. Menurut saya sangat senang ketika berbicara dengan ibu mengenai permasalahan yang saya lakukan. Tanpa adanya dibentak dan dimarahi, sehingga saya sangat mudah untuk menjelaskan apa yang saya lakukan dan mendapat solusinya. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, memang sangat sulit ya untuk akui ya, karena ulun sering berinteraksi juga dengan siswa teman-teman kita, tapi sedikit demi sedikit ya, apabila ada permasalahan yang berat tadi, permasalahan yang kecil itu bisa langsung kita tanyakan keyakinan kelasnya, tapi permasalahan yang besar itu perlu kita ketahui kebutuhan dasar apa yang mereka perlukan. Kemudian kita laksanakan posisi manajer ya, dan menggunakan segitiga restitusi tadi ya. Seandainya semua tadi bisa terlaksana ya, sekolah kita akan menjadi tempat yang aman dan nyaman ya, dengan siswa dan murid yang mempunyai keyakinan
tidak perlu mempunyai penyakit darah tinggi, ya. Jadi enak ngobrolnya dengan siswa, tidak perlu dibentak-bentak. Ya, semoga saja semua yang ulun kasihkan tadi dapat kita laksanakan, ya, secara perlahan-lahan. Bapak dan ibu ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai masalah budaya positif yang ada di sekolah? Baik itu bagaimana posisi yang mesti kita terapkan, dan nanti kita bersama-sama, ya, bagaimana caranya, ya, seandainya siswa kita mempunyai masalah, ya, pada guru bidang yang menanganinya dulu di awal, ya, baru nanti kita bekerjasama dengan wali kelas dan guru BK, ya. Kalau misalnya sudah 2-3 kali baru dipanggil, sudah dieksekusi, sudah, ya, sudah pakai posisi manajer, sudah 5 posisi nih, tapi anaknya tetap aja, berarti anak itu perlu penanganan lebih lanjut. Kemana? Ke psikiater, ya. Misalnya sudah berapa kali nih, lebih berat, ya, berarti berat ini dia, kita tidak bisa lagi menanggulanginya, ya. Kita tidak bisa lagi menanggulangi anak ini sudah 5-10 kali dan dipanggil institusi, ya, dengan backup sampai ke kepala sekolah misalnya. Berarti anak ini perlu penanganan lebih lanjut, ya. Tidak bisa kita menanganinya. Ada ilmu-ilmu tertentu yang bisa menangani anak tersebut. Ya, ada yang ingin disampaikan? Benar? Oh, ya. Oke, kalau tidak ada, sampai di sini dulu penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan. Dan semoga saja apa yang saya sampaikan perlahan-lahan dapat kita laksanakan. Ya, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Keluar sangat mendukung dengan adanya pengimbasan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan budaya positif ini dapat dikembangkan di sekolah kami SMP Negeri 1 Keluar. Dan kami berharap kepada seluruh dewan guru untuk bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah, baik di saat mengajar ataupun di luar jam belajar, di mana guru harus memahami keadaan siswa dan yang diutamakan adalah berkembangnya siswa dengan baik sesuai bakat dan minatnya. Kami juga sangat mendukung dengan Ibu Rabiatul Adawiyah sebagai guru penggerak yang kami berharap bahwa Ibu Rabiatul Adawiyah dapat mengimbaskan segala ilmu yang didapat dari guru penggerak kepada guru-guru lain, dan ini sudah dilaksanakan dengan baik. Dan kita berharap dengan adanya guru penggerak di sekolah ini, sekolah lebih maju dan dapat mengembangkan minat dan bakat siswa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya perkenalkan, nama saya Ibu Hajah Mirinah Hida SPD sebagai guru mata pelajaran IPA terpadu di SMPN 1 Keluar. Saya sangat mendukung sekali dengan adanya pengimbasan mengenai budaya positif di sekolah. Semoga dapat dilaksanakan di sekolah kami SMPN 1 Keluar. Dan kami sangat mendukung sekali Ibu Rabiatul Adawiyah dalam mengikuti kegiatan guru penggerak.
Semoga dapat membagi dan menerapkan di sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan berpikir keyakinan kelas, ya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa keyakinan kelas itu memuat tentang hal-hal positif, ya, yang kalian sepakati bersama-sama. Semacam peraturan kelas, tetapi ini lebih abstrak dan lebih terperinci lagi. Tidak perlu banyak-banyak, ya. Keyakinan kelas itu dibikin untuk kalian patuhi. Dan apabila dilanggar, ya, ada konsekuensinya, bukan sanksi, ya, beda. Hukuman, konsekuensi itu berbeda. Kalau hukuman dilakukan secara tiba-tiba, ya. Kalau konsekuensi itu ada peraturan yang apabila kalian langgar, maka kalian akan mendapatkan imbalan, ya, semacam itu. Oke, di sini nanti kalian tuliskan apa yang menjadi keinginan kalian, aturan apa yang ingin kalian buat, nanti akan kita gabungkan itu masuk dalam kebajikan universal yang bagaimana. Misalnya contohnya, membuang sampah di tempatnya, ya. Kemudian kalau membuang sampah di tempatnya itu berarti alam itu apa? Disiplin tidak? Disiplin. Nah, disiplin. Nanti akan kita masukkan misalnya siswa kelas 9B disiplin, kemudian kerjasama, kemudian misalnya toleransi. Nah, kerjasama itu banyak cakupannya, ya. Kemudian disiplin itu juga masuk misalnya tidak berbicara di dalam kelas di saat belajar. Jadi kalian tuliskan saja apa yang ingin kalian buat dalam keyakinan kelas. Cukup satu keyakinan saja yang ditulis. Nanti setelah selesai silakan tempelkan ke dinding dan akan kita satukan, kita pilah, ya, menjadi kebajikan universal yang menjadi landasan dalam keyakinan kelas. Oke, silakan yang sudah ibu bagi dituliskan itu mau warna apa? Ya, tidak boleh kata jangan, tidak. Sama kalau Pak? Ya, takut berbeda supaya nanti banyak dapatnya. Nah, silakan tulis. Jangan pakai Dapat bisa. Jangan menggunakan kata tidak dan jangan. Boleh. Tidak boleh juga jangan lupa. Kita kalimatnya ada kalimat positif. Ya, misalnya buang sampah di tempatnya. Atau menggunakan sepatu ketika sekolah. Ya, itu. Jadi kakak buang sepatu sudah. Oh sudah. Jangan ada sepatu. Sepatunya nggak bisa bedakan sama sepatu. Yang sudah silakan ditempelkan. Kamu tinggal jelas. Jangan.
tepat waktu, baju masuk ke dalam, menggunakan sepatu, atribut lengkap, tidak menggunakan jaket, ya. Kemudian bertanggung jawab sama juga tadi tiket sesuai dengan jadwalnya masing-masing, ya. Kemudian tugas, ya itu masuk tugas, menggauli tugas, ya. Tanggung jawab namanya, ya. Kemudian toleransi, ini apa? Dengan sesama teman, saling menghargai, tidak bersambatan, ya. Ada pencakut ya tadi, ya. Ya anggap aja semua ini adalah saudara, ya. Kemudian tertib, ya. Ada akun tidak kelas, ada atau tidak ada gurunya, ya. Berarti kalau ada gurunya, ya. Boleh yang keluar masuk, ya. Ada gua. Gimana tak baca pak? Berlaku baik saat masuk, saat pulang baca doa, mengikuti kegiatan yang telah ditentukan, ya. Paham? Ini 2, 3, Victoria yang masuk ke 15 tadi. Kita bersihkan dulu ya. Jadi nanti aku minta dibikin, nanti kita tempelkan, ya. Bikin yang kalau bisa pakai karton deh, ya. Karton yang kecil aja, tuliskan. Kalian punya mading nggak? Apa bu? Ada ya mading kelas? Mading kelas. Mading kelas buat pengumuman, buat yang kegiatan masih Nah, bikin ini, jadi ini adalah nilai-nilai keyakinan yang kalian miliki. Ya. Apabila nanti ada
berlaku baik saat masuk, saat pulang baca doa, mengikuti kegiatan yang telah ditentukan. Ya, paham? 2, 3, Victoria yang masuk ke 15. Tidak masuk dulu. Ya. Dari nanti itu minta. Dibikin nanti kita tempelkan ya. Bikin yang kalau bisa pakai karton ya.